Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 11 Januari 2020. Seperti biasa Radio Solo Tarahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Ahlan wa Sahlan, dan kembali juga kami menghadirkan narasumber kita yang sudah 4 kali kalau salah nih kita undang, karena beliau ini nggak habis-habis ya, dari Kang Momon Kang Momon S. Maderoni, orang Majalengka ya. Beliau ini kalau kita ngobrol ke dia apa aja bisa ngobrol, mulai dari masalah mobil, masalah bagaimana kendaraan, masalah aspal, masalah elektro, masalah fisika, jalan-jalan. Beliau kan ini termasuk solis traveling, jadi kemana-mana, ke Malaysia jalan itu dengan sendiri, nyarira aja sendiri aja, kemana-mana tuh sendiri. Karena kalau sendiri enak, kata misalnya kita melihat ada masjid tua yang unik, kalau kita mau rombongan kan kita mesti ngikutin yang lain. Kalau kita nyelonong aja masuk, nggak usah pakai permisi sama yang lainnya. Kita undang kembali Kang Momon Maderoni, Kang Momon S. Maderoni, lahirnya di Majalengka tanggal 11 Februari tahun 58, SD sampai SMA di Jatiwangi di Majalengka, kemudian kuliah di STTN, sekarang nama ISTN ya, jurusan elektro, pernah jadi guru fisika juga di SMA berapa tuh? 48. Punya anak, saking hobinya traveling, anaknya dikasih nama dengan nama gunung. Yang pertama Rinjani, yang kedua namanya Krakatau pria. Mereka sudah dewasa semua, hobinya juga sama, traveling. Assalamualaikum Kang Momon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Krisna. Jumpa lagi ini untuk yang keempat kali nih. Itu kalau kesini mobilnya ganti aja, biasanya pakai Land Rover. Kang Momon kalau punya mobil ada tulisan 4x4, jangan parkir depan sekolah SD. Nanti diisi. Anggapnya 16. Nanti diisi 16 ya. Sisanya wah ada soal nih belum diisi nih. Dicoret aja 16. Aduh. Kang Momon sekarang ini emang udah banyak berubah ya. Kan dulu kalau olahraga golf itu orang-orang tua kebanyakan ya. Iya. Sekarang anak-anak muda, Anak-anak muda senang main golf. Itu tren baru sekarang. Ya. Ya, tren baru juga banyak juga di camping. Dulu kita camping tuh anak-anak SMA dulu anak SMA atau pramuka atau anak pencinta alam. Sekarang banyak keluarga juga. Iya. Gitu. Dulu saya kalau camping itu pakai truk. Ya. Dulu kan saya ikut di Popala Putra Putri Pecinta Alam SMA 8. Oke. Jadi kalau camping kita Sewa ada yang truk. punya truk tuh, nggak usah sewa-sewa. Oh, gitu. Adanya Memuna sekarang udah baru. Bapaknya punya truk, jadi kalau pakai truk dia untuk camping di mana tuh? Parigi, di situ gunung, di mana-mana, pakai truk. Atau pakai tenda itu. Nah, sekarang justru mereka pasang tenda di mobil. Oh gitu. Roof tent di atas tenda, di atas mobilnya. Jadi memang sekarang trennya banyak mobil juga yang dirubah untuk camper van. Kayak di Amerika dong ya? Iya, memang ada beberapa kelas kan. Ada yang memang lengkap itu kendaraannya itu dari mulai untuk kebutuhan sehari-hari, dari mulai toilet pun ada mobil itu, kemudian dapur ya. Nah, itu kelasnya adalah motorhome. Tapi ada juga yang sekedar dia itu tempat tidur aja. Selebihnya kalau ada kebutuhan di jalan biasanya ke Hotel Merah Putih. Tahu nggak kan? Merah Putih. Apa itu? SPBU. SPBU itu Hotel Merah Putih. Kan bisa untuk mandi dan sebagainya ya. Kemudian yang kelas berikutnya itu sekedar dia untuk tidur aja. Biasanya disebut dengan sleeping car. Jadi hanya dia untuk tidur aja. Yang lebih agak lengkap itu camper van, yang lebih atasnya agak lengkap sekali adalah motorhome itu. Ada Sekarang toilet sekarang trennya sudah banyak dan digemari bukan hanya yang muda, sekarang yang tua dan keluarga gitu. Bahkan sekarang saya lihat juga dengan motor juga mereka touring sudah biasa dengan camping ya, wisata dengan di alam lagi gitu. Nah itu tendanya disewa atau ada tenda tertentu yang bisa lipat
lebih compact gitu, lebih Oke. kecil. Jadi sekarang kalau di mobil memang itu sudah ada roof tent misalnya ya, itu memang tenda di atas. Jadi orang naik dulu. Tapi ya ini kalau yang udah sepuh agak repot gitu, karena kan harus naik ke atas mobilnya ya. Ada juga yang di sampingnya ya. Jadi bisa juga dengan semacam awning untuk ngobrol dan sebagainya. Nah itu tendanya sudah ada di mobilnya disiapkan, atau sekarang tuh juga beberapa tempat sudah menyediakan tenda untuk camping. Ada yang saya sebut itu adalah camping manja ya. Tendanya sudah disediakan. Tendanya seperti ya artinya bukan tenda yang Disediakan oleh pihak lokasi. Iya betul gitu. Dan itu sudah ada listrik kan. Kalau dulu kita itu kan adalah sandang, pangan, papan kan. Sekarang tuh sandang, pangan, papan, casan. Jadi casan juga udah ada di tenda itu ya. Dan itu memang sekarang sudah tren istilah dengan glamping itu. Tenda glamping. Kayak ini dong, ada seorang arkeolog itu yang ngajak ponakannya, yuk ikut mau tahun baru, yuk ikut nginep di goa di gunung. Iya. Dan dia nginep di gunung. Malam-malam tuh ponakannya tuh ngeraba-raba ini dinding-dinding gua, disangkanya waduh ini udah mau punya minat artefak-artefak apa tulisan-tulisan kuno. Ngapain kamu, kata omnya? Ini cari colokan listrik, mau ngecas. Mau kerja nyari casan ya. mau ngecas. Aduh. Jadi sekarang orang berpariwisata tuh tidak lagi di hotel, udah mulai agak berpindah ke tenda lagi ya. Iya, dan kita kan kalau dulu ya wisata itu di kita dikenalnya dengan piknik ya. Piknik itu kan. Dan piknik bukan dodol. Ya, orientasi itu kan gambarannya piknik itu sama keluarga, bawa tikar, cari tempat terbuka, makan bersama, udah selesai gitu ya. Nah itu sekarang sudah berubah ya, artinya orang udah mau lebih dari itu. Tapi mungkin yang belum sekali itu adalah yang sifatnya exploring gitu, mengeksplor, menggali apa yang ada di situ gitu. Jadi itu yang mungkin kalau orang luar sudah jadi budayanya. Jadi kalau dia pergi keluar dari rumah misalnya, itu kan dia wisata itu untuk dapatkan sesuatu, tidak hanya hiburan saja gitu. Nah di kita nih yang belum itu sebetulnya. Jadi mungkin saya ambil contoh aja, misalnya kita bicara ke Palembang gitu kan ya. Di sana itu kan kota empek-empek gitu kan. Kita hanya sebatas ya nikmati empek-empek, nikmati pindang gitu. Nggak sampai ke misalnya ini sejarahnya empek-empek sudah apa? Empek-empek pertama siapa? Nah untuk mengetahui itu gimana tuh? Ya, untuk mengetahui itu ya kita bisa dapat referensi. Apa sekarang kan banyak referensi ya ini yang kita bisa dapatkan. Tapi memang ya tergantung dari minatnya. Minat orang itu hanya untuk senang atau nikmatin makanannya saya, atau tapi dia eksplor sampai dapat suatu pengetahuan. Ya contohnya aja misalnya masih di Palembang, misalnya martabak maaf ya, sebutkan ada satu martabak gitu ya. Itu paling tua itu 1947. Martabak Hart. Ya, itu paling tua itu. Nah itu kalau mungkin ya ini hanya dinikmati aja, tapi kalau orang mau tahu kenapa kok sampai misalnya lama bertahan, itu kan sesuatu yang ini. Nah ini mungkin di kita belum sampai ke arah sana gitu, untuk orientasi. Paling itu pengetahuan juga ya? Pengetahuan juga. Masya Allah. Dan itu menurut saya yang membuat wisata itu tidak hanya dengan mata, tapi bisa dengan hati. Sama aja dengan umroh itu kan ya. Kalau kita umroh misalnya, katakanlah misalnya ke satu tempat, kenapa startnya untuk umroh di sini itu kan kalau kita hanya lewat begitu aja, tapi kalau kita gini, oh ini tempat bersejarah. Jadi yang bicara adalah wisata hati juga gitu. Hati juga wisata. Oke. Iwan Anawat, kami masih di acara Ahlan wa Sahlan. Kami mengundang kembali Kang Momon Maderoni. Nanti kami akan membacakan nomor HP beliau. Kita akan bincang-bincang soal pariwisata. Mulai sekarang kembali ke tenda lagi, camping. Kang Momon, sekarang dengan banyaknya jalan tol, banyak juga orang sekarang ke Bali nggak naik pesawat, bawa mobil sendiri. Ya. Bawa mobil sendiri dari sini kemana? Ke Surabaya apa kemana? Ke Surabaya, kemana pun ya. Yaitu dengan orientasinya mereka bisa lebih bisa fleksibel, bisa jalan kemana-mana itu kan ya. Dan sekarang ini kan di satu sisi itu selfie ini ya mungkin sesuatu yang apa ya,
Tapi ternyata dengan orang sekarang hobi selfie, itu jadi promosi wisata Iya, yang ada. betul gitu. betul. Saya Itu luar biasa pengaruhnya Instagram tuh. Saya kebetulan 2 bulan lalu itu ya ikut stay di satu tempat ya, ikut membantu mengelola juga satu tempat wisata. Itu ternyata ketika tamu yang datang itu saya tanya, itu ternyata mereka tahunya dari Instagram. Instagram kita nggak pernah bikin Instagram gitu. Nah, jadi ya itu satu hal yang apa ya, yang positif juga gitu. Walaupun kadang-kadang yang selfie itu sekarang bukan anak muda aja, yang udah rempong. Kamu kalah ya. Kamu kalah. Itu bagus juga untuk pariwisata ini ya, apa promosinya. Dan paling seneng kalau ditanya di mana nih, waduh keren. Kalau saya berarti nih, biasa nggak pernah nyebutin tempatnya tuh. Ya. Biar Untuk penasaran. Biar penasaran orang di mana ini. Sekarang tempat-tempat yang ini yang seksi-seksi apa? Jadi di Pulau Jawa, apa di Sumatera, apa di Aceh? Kalau Aceh saya kebetulan 2 minggu lalu ya, itu saya lebih tertariknya itu ya pertama dengan penerapan syariah Islam itu sana juga aman ya, artinya saya melihat malam itu perjalanan saya dari Banda Aceh ke Melaboh. Pakai sepeda? Enggak, saya naik mobil ya. Itu saya masih melihat itu orang perempuan itu malam itu masih mau dengan masih berani dengan naik motor. Saya jadi indikasi juga bahwa memberikan satu keyakinan aman itu ya. Dan juga kita sendiri sebagai tamu diyakinkan juga. Saya sempat menanya satu lokasi juga. Ini saya mau jalan kaki ya, mau ke museum dan sebagainya. Itu Abri sendiri ngasih tahu saya, udah Pak naik ke beca motor aja. Dan di sini nggak akan bohongin, pokoknya nggak akan dibohongin harga. Katanya Bapak udah pakai itu aja. Jadi sesuatu yang bikin kita juga lebih nyaman itu. Di sana juga pantainya yang bagus. Pantainya ya. Pantai apa itu? Saya itu karena panjang ya, jadi saya nggak tahu tempat-tempatnya, hanya seperti gunung itu yang pinggir pantai itu adalah Grute. Itu saya cukup menarik untuk saya. Antara Melaboh ke Banda Aceh, semua pantai itu. Yang dulu daerah paling parah ketika ada tsunami. Ya. Nah, problem di Indonesia lagi-lagi masalah kebersihan, masalah toilet, masalah apa itu gimana? Saya kalau bicara potensi wisata di Indonesia menurut saya gitu ya, karena saya sering jalan sendiri itu sangat-sangat kaya gitu. Kita bukan bicara hanya tempat saja, tapi kita bicara misalnya tentang budaya, bisa jadikan wisata, bahkan religi ya, kita wisata religi. Hanya memang di kita itu yang paling saya perhatikan itu kebersihan, sampah itu. Jadi sebetulnya kalau kita tertibkan tidak perlu menulis dilarang buang sampah di sini. Buang sampah, dilarang injak rumput di sini gitu kan. Kalau kita menerapkan tertibnya gitu ya. Tapi kita ini kadang-kadang ya hal itu yang menjadi masalah. Kedua adalah makanan itu sangat variatif di kita. Makanan sangat variatif. Hanya dari sisi kebersihan ya. Saya mungkin akan menarik kalau lihat ada di meja, tapi begitu kita ke dapurnya, kadang-kadang kita kan ini. Jadi saya lebih bagus ke dapurnya dulu. Oh, dapurnya dulu. Gitu kan. Jadi untuk melihat fasilitasnya dan sebagainya. Ya, nah ini mungkin ya. Ini saya sebetulnya bukan ahli atau bukan orang yang berkompeten di dunia wisata. Hanya penikmat wisata itu aja ya. Jadi saya melihat hal kayak gitu harusnya adalah diarahkan dari mulai proses makanannya ya, kemudian penyajiannya ya. Nah ini kendalanya dari situ. Berikutnya adalah transportasi jalan kan. Saya lihat kalau di beberapa negara itu untuk pengiriman logistik itu biasanya kan menggunakan kereta. Let's say misalnya produsennya Surabaya. Kirim ke Jakarta itu menggunakan kereta atau ke Kerawang. Nanti dari kota kecil itu baru itu menyebar pakai mobil kecil. Tapi kalau saya lihat di kita ini jalur logistik dengan jalur wisata itu bersatu, sehingga kita itu jadi kendala udah malas duluan itu. Waduh, mau ke sana udah pasti macet gitu kan. Saya pernah 4 tahun lalu itu saya naik motor ya, saya ke Lombok.
saya keliling Lombok juga, pulang lagi ke sini. Itu saya perhatikan dari mulai Banyuwangi sampai Jakarta ini, ya Pantura tuh truk semua gitu. Dominasi truk, jadi agak kurang nyaman kita ini ya. Jadi untuk wisata mungkin jadi kendala juga. Maksudnya truk sendiri, jalan sendiri gitu, jalan sendiri. Artinya untuk logistik itu lebih bagus. Ya ini saya sekali lagi penikmat wisata aja. Itu ke kota itu adalah dengan kereta, setelah selebih itu baru disebarkan dengan darat gitu. Jadi di jalur utamanya minimal mengurangi hal seperti itu. Gitu. Oke. Baik Iwan Lanawat, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Momon S. Maderoni. Silakan kalau mau sharing soal pariwisata, kami tunggu di 021-845-1512 atau kirim WA ke 08111999720. Nanti kami akan juga membacakan nomor HP dari Kang Momon Maderoni. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggi Sibur. Masih di acara Ahlan wa Sahlan, di mana kami menghadirkan Kang Momon S. Madironi, seorang solis traveler. Jadi kemana-mana sendirian aja. Dia sudah ke Malaysia, kemana pakai sepeda, sudah keliling-keliling Indonesia ya. Nah Kang Momon, sekarang saya mau tanya nih, di Indonesia masih adakah pantai yang dimana rakyat bisa langsung ke pantai? Karena pantai banyak kan udah dibuat hotel, mau dipagerin, jadi rakyat kalau masuk ke pantai itu mesti bayar, ada tiketnya. Ada nggak Mas yang masih lost gitu? Di beberapa ada, tapi memang sekarang di Banyuwangi? Banyuwangi masih ada. Masih? Ya, masih ada. Hanya beberapa memang ini suatu yang memprihatinkan, karena harusnya logikanya itu kan pantai adalah milik publik ya. Nah ini kadang-kadang ada hotel, ada apa, itu mereka memagar tuh, pagar tuh tidak sejajar dengan garis pantai, tapi mengarah ke pantai, sehingga mereka menguasai pantai tersebut. Saya jadi teringat tahun 90-an ya, ketika kita masih sering ke Pantai Carita. Pantai Carita jadi favorit sekali waktu itu. Itu sudah mulai ada usaha-usaha, artinya beberapa itu yang bikin pagar gitu. Saya sempat menulis di satu media ya, di surat membaca. Saya bilang kalau ini dibiarkan pasti akan mematikan wisatanya sendiri gitu. Dan ternyata kan kenyataannya seperti itu ya. Jadi akhirnya sepi karena orang masuk situ bukan bayarnya, tapi kebebasan juga tidak ada lagi gitu kan. Nah kalau bicara yang masih terbuka, memang sekarang masih ada di beberapa ya. Namun juga banyak juga yang berupa pulau juga sudah merupakan pulau-pulau pribadi kan. Nah itu yang membuat sebetulnya satu kendala juga. Di satu sisi betul mereka bisa mempromosikan, bisa membangun menjadi tempat wisata yang layak. Tapi karena dikelola oleh katakanlah korporasi, akhirnya juga untuk kalangan tertentu sulit ya. Saya tahun 94 itu, saya masih ingat, 93 ya. Saya keliling Ujung Kulon. Ketika dari Ujung Kulon itu kan saya harus nyebrang ke Pulau Pecang, ya kan? Karena jemputnya perahu sewaan itu ke Pecang, nggak bisa mendarat. Nah itu saya masih ingat itu tarifnya itu sudah dolar itu. Dolar. Ke Pecang tahun 93. Artinya operatornya dari luar. Operatornya ya sudah yang di pulau itu gitu kan ya. Artinya udah swasta gitu kan ya. Untuk mahasiswa mungkin ya saat itu saya masih ingat sekitar $2 gitu ya. Mungkin jadi ini juga gitu, jadi satu kendala juga gitu. Nah ini yang mungkin bicara pantai masih ada, emang masih ada, tapi beberapa mungkin juga digunakan untuk kayak mall gitu ya. Saya lihat misalnya di Manado, itu kan mallnya itu di pantai gitu. Jadi tidak lagi daerah yang terbuka gitu, untuk pantai, untuk masyarakat maksudnya. Oke. Mana nomor telepon Kang Momon? Oh iya. Oke. Ntar ya saya akan bacakan nomor telepon Kang Momon adalah 08111 satunya 3 kali 01563 ya 08111 satunya 3 kali 01563 Kang Momon S. Madironi. Assalamualaikum Kang Momon, semoga sehat semua penyiar dan pendengarnya juga, alhamdulillah. Pertanyaan, ke Lombok naik sepeda motor berapa hari Kang? Oke, saya ke Lombok itu pulang pergi 14 hari. Karena 14 hari. 14, karena di sananya saya juga tidak langsung ke Lombok. Jadi saya mulai mengeksplor itu mulai selepas dari Surabaya ya. Saya di situ kan ada kilometer 1000 dari proyeknya Jalan Dendles. Saya ngambil gambar di situ juga ya. Kemudian saya stay semalam di situ juga ya, karena saya ingin menggali juga sejarahnya. Kemudian saya ke Baluran, Taman Nasional Baluran itu kan. Jadi tidak langsung di jalan aja ya. Yang saya lewatin hanya Bali aja. Karena menurut saya Bali
sudah terlalu umum gitu. Jadi saya betul-betul di Gilimanuk itu kan saya langsung aja ke nyebrang ke ujung apa namanya penyeberangan di Balinya, stay semalam, baru saya nyebrang ke Lombok. Lombok pun Mataram gitu, pantai-pantai yang sudah umum ya, saya lewatin juga karena saya ingin sesuatu harus mendapatkan sesuatu gitu yang lebih gitu ya. Akhirnya saya kelilingin Pulau Lombok itu dari mulai barat, utara, timur, pulang lagi barat. Saya stay dulu di Kaki Rinjani di situ, nginap semalam, explore di situ ke air terjun dan sebagainya, putar lagi, baru stay lagi di Lombok, pulang lagi ke Jakarta. Tapi nginap di Kuningan, kemudian saya ke Panyawian, ya itu satu objek wisata di Majalengka yang daya tariknya itu sebenarnya terasiring aja kan, terasiring pohon ini apa tanaman bukan tanaman bawang. Bawang daun. Di mana itu? Di Panyawian. Panyawian itu di mana? Panyawian, Majalengka. Majalengka. Jadi di Maja sebetulnya ya. Kabupatennya Majalengka. Jadi kalau dari Kuningan itu Maja, kita ambil ke kanan itu ada satu ke Panyawian. Saya stay di situ semalam juga ya. Saya bawa tenda kebetulan. Baru saya turun ke Sumedang. Sumedang saya ke ini kemana ke lewat Wanayasa pulang. 14 hari. Itu kalau lagi jalan-jalan gitu, yang paling dinikmati oleh Kang Momon apa? Banyak hal. Mengenai manusianya, ya, mengenai budayanya. Kalau makanan saya nggak terlalu artinya sesuatu yang mendapatkan istimewa ya. Tapi kalau misalnya pengertian manusia itu kita bisa ngobrol ya, dengan mereka ya, mengetahui segala sesuatunya. Kemudian ya alamnya udah jelas ya. Dan yang kedua adalah sejarahnya. Ya. Hanya sekarang ini saya lihat objek-objek wisata itu banyak sekali ya dieksplor oleh anak-anak muda gitu ya. Sehingga cuma kalau kita bicara kita pergi itu kan untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah sekarang ini ada kecenderungan bahwa sama semua. Ada penyeragaman ini ya. Kalau boleh dibilang sih kita jadi kayak kurang kreatif. Jadi kita follower aja terhadap yang lain. Contohnya aja misalnya di satu kabupaten itu ramai dibikin adalah Sky Bridge. Padahal menurut saya lingkungannya itu nggak ini. Nggak mendukung ya? Ya sebetulnya harusnya itu ditonjolkan adalah yang khasnya di situ, karena orang datang kan khasnya. Sekarang kalau saya misalnya jauh-jauh katakanlah turun di Manado gitu kan ya, masuk ke mall itu sama semuanya, konternya sama, apanya sama gitu, apa yang mendapatkan gitu. Jadi, nah saya biasanya mencari kalau sendiri itu bisa untuk sesuatu yang lebih. Hanya sekarang itu sama. Contoh misalnya dengan nama, sekarang kan nama itu ya dengan logam gitu yang bercahaya lampu ya dengan akrilik atau apalah itu hampir semua sama. Bahkan menurut saya itu adalah sudah penyeragaman. Ya di samping kita jadinya sama aja juga kadang-kadang nggak sesuai dengan lingkungan. Contohnya Panyawian. Sekarang tulis tuh Panyawian. Terus gambar hati gitu. Cinta, love gitu ya. Itu semua begitu ya. Semua begitu sama. Jadi suatu yang jadi nggak ada beda ya antara satu dengan. Walaupun memang faktanya ya hal itu memang jadi daya tarik untuk penduduk tertentu dan arti yang pinggiran gitu kan ya. Gitu. Jadi memang tapi ya akhirnya jadinya sama bagi kita yang ingin menikmati sesuatu yang lebih itu nggak dapatkan. Itu gara-gara tulisan Hollywood tuh yang di LA itu. Ya, itu ada juga di teater itu. Teater. Nah ini, kalau dulu itu kita begitu mendarat saja, kita sudah dapat lain kan. Kenapa? Airportnya juga beda. Saya turun di Cilikriwut misalnya, Bandara Cilikriwut. Itu bangunannya udah bangunan Dayak gitu ya, ininya. Masuk misalnya mendarat di Padang, itu bangunan. Sekarang begitu mendarat ya airportnya semua sama itu, nggak ada lagi yang beda itu kan. Nah ya nggak tahu lah, mungkin karena itu untuk modern ya, tapi mungkin ciri khas tempat tuh harusnya tetap dipertahankan. Yang mestinya diseragamkan itu kebersihannya, pelayanannya, keramah tamahan itu mesti seragam, itu bagus tuh ya. Oke, dulu kalau kita sebelum ada jalan tol kan, naik sepeda dari Jakarta ke Bogor, itu beda-beda mana mulai dari Cisalak, Cibinong, itu beda-beda tuh.
Ya. Ini daerah dodol, daerah layangan-layangan, layang-layang yang pakai ekor tuh. Sekarang kalau saya perhatikan itu udah menyatu semua kan. Oh. Sekarang jalan kemana? Indomaret, Alfamart. Surabaya ke Jakarta itu ya udah nggak ada, artinya menyatu semua. Ya kalau dulu kan ada perbedaannya. Kalau kata orang Sunda itu ada toangan itu ya, ada yang sawah gitu. Sekarang udah menyatu semua gitu. Jadi udah kadang perbatasannya itu nggak terasa. Tapi yang menarik ini karena kita nih selalu meniru ya, budaya kita kan meniru ya. Saya jadi ingat satu buku kan, Muhtar Lubis. Salah satu budaya orang Indonesia itu ada meniru. Jadi mumpung meniru dan sebagainya ya. Kita ini kalau ini ya itu meniru ini sampai perbatasan antara kabupaten aja atau ketika kita masuk ke kota itu ya gayanya sama gitu. Tulisannya misalnya ya ini gitu. Selamat datang ini. Selamat datang kota ini. Biasalah pakai itu, kayak Hollywood itu. Jadi belum ada yang ini. Yang lucu lagi kan satu kota betul-betul meniru Jakarta. Monasnya ditiru. Tugu Selamat Datang yang di Tamrin itu ditiru juga. Persis betul. Itu di kota gitu. Yang lucunya pas Monasnya di atasnya itu bukan api dari Mas. Tapi karena kota itu adalah kota apa namanya? Nanas. Jadi enggak nanas. Di mana, di Subang atau di mana tuh? Sumatera kan. Sumatera. Jadi ya saya bilang gimana ya pemikiran pemerintah apa? Tapi kan di Sumatera sudah ada masjid yang bagus sekali tuh. Masjid yang arsitekturnya tuh apa? Kalau masjid sekarang sudah bagus sekali. Bagus ya. Sekarang di dunia itu udah internasional udah bagus. Tapi saya belum sempat sana kan. Jadi sekarang sudah banyak masjid-masjid itu yang bagus, hanya kadang-kadang juga ada juga yang memang ininya tradisional, depannya modern gitu. Oke, silakan yang mau telepon atau mau memberikan sharing, kami tunggu untuk WA di 08111999970. Kang Momon, Kang Raning, Objek Wisata juga tidak terlepas dari para pungli. Gimana Kang Momon pendapatnya? Oke, saya jadi teringat anak saya Kang. Pada saat Lebaran itu wisata ya, yang wisata alam itu. Jadi dihitung-hitung itu biayanya sangat-sangat tinggi karena dari mulai masuk udah ada pungli A, pungli B, pungli C, itu sampai ke lokasi itu. Nah ini memang jadi satu hal ya. Di satu sisi ingin mengembangkan dengan potensi daerah yang ada, dengan masyarakat yang ada. Tapi biasanya ya dalam tanda kurung itu LSM. LSM sendiri di sini kan dalam tanda kurung siapa ya gitu kan. Nah ini yang jujur aja ini jadi kendala. Jadi harusnya ketika kita akan mempromosikan objek wisata daerah setempat itu harusnya secara keseluruhan itu adalah mereka tahu bahwa ini wisata ini yang jadi andalan. Oke. Mohon maaf kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Dengan hamba Allah. Silakan, Ibu hamba Allah, silakan. Assalamualaikum, Kang Momon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, ini saya kalau ingat di masa lalu saya masih muda. Waktu saya dari Jakarta Bogor kan saya sering suka pakai sepeda tuh. Saya kebetulan memang orang Pantai Carita. Karangbolong. Nah di daerah-daerah pantai itu memang sebetulnya nggak boleh dibangun kan sama hotel-hotel. Tapi saya lihat di pantai-pantai sana tuh kayaknya semua udah dibangun. Tapi kenapa ya kalau udah dibangun pemerintah tuh kagak mau geser sampai di Tanjung Lesung tuh kejadian tsunami. Sampai habis keluarga saya dulu kena semua. Kena tsunami di Tanjung Lesung. Saya mau nanya ini. Khasiatnya apa sih kalau sekarang kan tenaga saya udah nggak ada tuh naik sepeda. Kalau ngomong kan naik sepeda masih kuat kali ya. Saya udah hampir 70, tapi kalau inget pengen naik sepeda lagi kayak dulu lagi kayaknya tenaga udah nggak ada. Tapi kalau inget cerita naik sepeda jadi saya ingat di masa lalu saya gitu. Walaupun saya perempuan emang hobi sepeda saya.
Hanya gitu aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kamu? Lahirnya tahun 58 tapi masih bisa naik sepeda kemana-mana. Apa nih? Yang pertama saya itu sendiri kan ya. Bu ya, saya ini kalau naik sepeda sendiri. Nah ini kenapa? Kalau dengan sendiri itu kita bisa mengukur ke diri kita sendiri. Ya, saya lihat beberapa kejadian itu ya katakanlah misalnya ada yang sampai bagaimana ya, Kalau dia memaksakan karena lihat dengan temannya ya, lihat seirama dengan temannya. Jadi kalau saya jujur aja ada tanjakan ya saya jadi matador. Masuk tanjakan dorong itu aja kan aja gitu ya. Jadi nggak terlalu memaksakan. Kedua juga kita artinya banyak yang misalnya memasang dengan alat untuk monitor apa segala macam lah ya di tubuhnya itu. Saya pikir Allah sudah kasih kita itu yang alami gitu kan. Kalau kita detak jantung sudah terasa ini ya saya berhenti gitu, nggak usah gengsi untuk ini. Kemudian juga adalah kita menyesuaikan sepedanya Bu. Artinya sepeda itu jangan juga ikut-ikutan ke orang lain, karena sepeda itu sangat pribadi ya. Ini ngobrol kita dulu sebelumnya Pak Mas Kirsa ya. Jadi kadang-kadang orang itu misalnya untuk sepedanya di jalan raya tapi dia pakai yang sepeda pakai per. Akhirnya tenaganya kebuang gitu. Begitu genjot ada rebound dari pernya kebuang. Dan sepeda itu bukan bicara mahal atau tidaknya dulu gitu. Kadang-kadang melihat ke sana, tapi adalah yang sesuai. Kalau untuk jalan raya ya lebih bagus tidak ada pakai per. Ya, sepeda yang biasa. Dan juga yang sangat penting itu bukan hanya tenaganya saja ya Bu ya, tapi adalah sitting position kita, posisi duduk kita kalau sudah pas itu biasanya adalah tidak membantu untuk tidak capai. Saya yang paling lama biasanya itu adalah di situ. Saya pernah naik sepeda itu dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Itu saya ngeset apa? Ngeset yang lama saya ngeset ini. Posisi pegangan tangan ya, stang dan pegang ini kan saya bikinnya yang agak kayak golok gitu ya, model golok. Nah biar ini, nah itu sampai berapa mili aja saya terasa itu, karena itu kalau enggak jadi ini sakit gitu kan ya. Itu perjalanan 260 kilo tuh ya, jadi saya 2 hari waktu itu. Nah itu yang penting adalah salah satunya itu. Jadi kalau bicara kekuatan sebetulnya juga saya juga ya namanya alami udah masuk 64 tahun ya udah pasti tenaga juga, tapi kita bisa mengukur ke diri kita. Dan menurut saya sepeda itu juga adalah seperti naik gunung. Biasanya kalau kita naik gunung tuh setengah jam pertama itu kan kita berat ya, disitulah mental gitu. Kalau setengah jam pertama sampai 1 jam udah kelewatin, kita ini dulu kalau naik gunung kita ngapain malam minggu kesini capek-capek. Naik sepeda juga sama gitu. Kalau kita misalnya udah setengah jam terlewati, kita nikmatin ya sudah gitu. Ada yang menarik ya ngobrol dulu gitu ya, nggak usah jauh-jauh ngobrol itu. Saya di sini di Halim ini saya sering masuk ke golf itu, ada orang yang kerja tuh mungutin bola golf itu. Saya mampir dulu ngobrol dulu sama dia, dapat berapa sehari, dijualnya kemana, itu sambil istirahat itu. Jadi itu Bu, intinya sih jadi tidak memaksakan, kemudian santai, dan ya tentu makanan menyesuaikan dengan yang sesungguhnya ya. Gitu. Mengenai hotel-hotel itu di pinggir pantai, apa tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa dilarang membangun hotel atau apa di pinggir pantai sehingga rakyat supaya bisa main di pantai dengan bebas gitu? Nggak ada peraturan ya? Nah ini ya harusnya sih logikanya itu ada ya, bahwa pantai itu adalah milik umum. Memang kalau bicara cerita Bu ya, ini karena Ibu dari daerah sana, tahun 90 itu ada di situ, ada bahkan kita ini sekelompok orang tuh membentuk ya, itu Museum Krakatau. Ya, itu sederhana sekali karena dari masyarakat ya, swadaya masyarakat. Sekarang ini itu sudah tidak ada ya, dan jadi apartemen. Yang lucunya lagi itu barang-barang yang ada di museum itu pada sampai dari mulai kerangka kuda, kerangka manusia, kemudian segala macam yang membuktikan korban letusan Krakatau tahun 1883 itu hilang. Rupanya itu digantikan satu tempatnya kecil sekali, jadi bukan museum lagi, hanya ditumpukan barang-barang itu. Yang menarik ketika saya datang sana ke satpamnya itu kan tengah-tengah tempat parkir, saya mau lihat museum Krakatau.
nggak tahu gitu. Lucu ya. Akhirnya saya bilang ini ruangan ini, saya bilang minta dibuka. Ternyata ada barang-barang di situ gitu. Oh, cuma nggak ditata ya. Ya ini pelajaran untuk kita bahwa kita tidak menghargai sejarah. Gitu kan. Padahal pada wisata sejarah juga menarik. Hanya gambaran orang kita ketika di sekolah itu sejarah itu untuk dihafalkan. Tahun sekian ini, tahun ini sekian. Tidak diambil maknanya gitu. Itu yang salah satunya. Oke, WA selanjutnya dari Ibu Juni di Ciputat. Assalamualaikum Kang Momon. Umumnya wisata kan identik dengan menyiapkan uangnya karena butuh sarananya seperti alat transportasi, akomodasi dan lain-lain. Untuk orang-orang tak berpunya, bukankah mereka juga butuh rekreasi, wisata, piknik atau apalah namanya? Bagaimana menurut Kang Momon, adakah lokasi rekreasi tak berbayar atau terjangkau seperti taman kota, tempat bermain, pantai yang tak berbayar, bukannya area dimiliki hotel dan lain untuk kalangan tak mampu yang disediakan pemerintah? Apa pantauan Kang Momon dalam hal ini? Silakan. Dari Ibu Juni di Ciputat. Wah, ini pertanyaannya bobotnya sangat robot. Oke, Bu Juni di Ciputat ya, terima kasih. Bicara tentang menikmati, memang semua adalah hak semua orang ya untuk menikmati alam Indonesia ini. Saya masih melihat dengan cara-cara sederhana masyarakat yang katakanlah yang seperti Ibu katakan ya. Kadang-kadang saya sering melihat itu dengan mobil pickup, walaupun mungkin dari segi lalu lintas itu mungkin salah atau apa, tapi itu satu fakta ya, bahwa mereka masih bisa berwisata dengan rame-rame di mobil pickup, ditutup atasnya pakai terpal gitu ya, kemudian turun hanya nyari tempat terbuka, ya tempat terbuka di mana di situ gelar tikar, makan sama-sama gitu. Dan kalau bicara tempat seperti itu, memang kalau di Jawa ya artinya kita harus agak ke pelosok ya, karena memang sudah banyak itu menjadi bagian yang dikelola, dalam tanda kutip ada yang memang dikelola, ada yang memang dimiliki. Nah, jadi kalau Ibu tanya misalnya di mananya, masih ada di beberapa ya. Misalnya di pantai selatan itu masih banyak yang daerah terbuka. Kita yang bisa seperti. Saya pun kadang-kadang begitu, Bu. Jadi kalau misalnya saya harus buka tenda, ya saya cari tempat yang masih gratis seperti itu. Saya buka tenda, saya tidur situ. Gitu. Assalamualaikum Kang Momon. Kok Kang Momon nggak cerita kuda? Cerita kuda dong. Gimana kabar kudanya? Ada berapa sekarang kudanya? Sebetulnya kuda ini milik anak saya ya, Krakatau ya. Saya kuda saat ini sedang yang jadi andalan nih, satu sedang disekolahkan di Lembang, di Lens ya. Sekolah apa tuh? Sekolah dianya sendiri kan baru 4 tahun kan. Jadi kuda tuh harus tahu perintah suruh jalan, harus tahu suruh perintah lari dan sebagainya. Nah itu sekolahnya di Lembang ya? Di Lembang itu kan ada Derens ya. Jadi saya minta dititipkan di situ untuk dilatih lah gitu ya, supaya dia tahu. Dan itu melatihnya juga kan untuk kebutuhan apa gitu. Ada yang untuk kebutuhan lomba pacu, ada yang untuk kebutuhan untuk keindahan, ada yang untuk endurance, jadi berlain-lainan. Nah, ya masih ada sih gitu. Tapi bicara dengan wisata sebetulnya cukup menarik sebenarnya dengan kuda kan. Di Indonesia ini wisata kuda itu kebanyakan di taman, ya kan? Anak kecil gitu, kemudian dituntun bayar gitu kan. Kalau di luar sebetulnya potensi juga. Ini sebagai bagian dari petualangan juga, adventure. Jadi petualangan berkuda. Di Indonesia nih saya belum nyoba kan ya, tapi saya dapat referensi itu di Salatiga. Itu tamu itu memang disediakan naik kuda, masuk ke pelosok pedesaan, lihat sawah-sawah gitu kan. Diajarin cara menggunakannya. Memang sudah siap. Sudah siap. Hanya diajari sebentar, kemudian naik, dia nanti jalan udah tim itu ke kampung, kemana, ke hutan, camping semalam. Kemudian besoknya pulang lagi, udah sediain tenda dan sebagainya. Nah di luar itu sangat dikenal gitu wisata ini. Jadi wisata bertualang dengan kuda ya. Nah ini di kita belum menjadi sesuatu yang populer, tapi hanya sebatas bahwa di tempat itu bayar, katakan di pantai di Jogja gitu ya. Belum ada yang ke adventure seperti itu.
ya mudah-mudahan lah gitu ya. Ada, mungkin saya akan nyoba gitu. Iwan dan Awat, Kang Momon ini rumahnya memang memungkinkan untuk melihara kuda karena rumahnya itu luas, asri, banyak tanaman-tanaman langka dan barang-barang langka ya, meja-meja langka yang unik-unik lah, terus sepeda-sepeda juga yang sepeda apa namanya? Ontel. Ontel yang dari tahun Republik. Ada sana mesin jahit segala rupa ya. Dan suka disewakan untuk ini ya Pak, untuk arisan, untuk acara-acara pertemuan juga ya. Iya, ada beberapa. Mula-mula sih enggak, cuman orang suka pakai ya. Iya, jadi ya sebetulnya formal diumumkan tidak ya, tapi ya suka ada yang pakai komunitas untuk kumpul sepeda dan sebagainya gitu ya. Ada yang memang hanya untuk melihat pohonan gitu kan. Nah ini pohonan juga bicara juga adalah sebenarnya wisata juga gitu ya. Saya yakin itu anak-anak muda sekarang udah nggak kenal lagi jamblang, duet. Pohon nam-nam. Oh iya, nam-nam. Enggak Pohon tahu guni, lagi iya. budaya tentang apa namanya itu? Nabun. Nabun tahu Kang ya? Nabun bakar sampah. Bakar sampah pagi-pagi ya, karena kita nyapu dulu. Nah, ini sebetulnya saya terus terang aja ya. Jadi saya ingat zamannya Pak Ali Sadikin. Ya kan? Itu condet tuh kan dibikin cagar budaya di mana tidak boleh dibayar. Seharusnya itu seharusnya sekarang juga terpikir, karena dengan kita hanya bangun, akhirnya itu tanaman juga hilang beberapa. Iya. Anak muda sekarang Betawi udah nggak kenal lagi misalnya jamblang, nam-nam ya. Ini di sini Kalimanggis bang, karena banyak pohon manggis. Tapi sekarang tinggal beberapa pohon aja ya. Dulu Kalimanggis nih pohon manggis di mana-mana. Ya itu lihat nama-nama di Jakarta kan dari mulai Kebon Sere, Kampung Dukuh di sini, Kampung Jeruk, Perapatan Jengkol. Perapatan Jengkol tahu nggak kan? Iya. Perapatan Jengkol nggak jauh dari sini. Di Kampung Dukuh ini ada perempatan disebut Perapatan Jengkol. Dulu ada jengkol, sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Semua itu nama buah-buahan. Iya. Ya kan? Tapi Dulu sudah nggak ada. kayak Gandaria itu kan karena Gandaria. Saya sih terus saja di sisi penikmat wisata seharusnya ada satu kebijakan di mana itu daerah itu memang harus dijaga seperti itu. Keranggan daerah sini kan terkenal durennya. Iya. Ya, duren Keranggan kan sekarang udah Iya. nggak ada lagi. Gitu. Dulu tuh di zaman Belanda katanya kalau mau nebang pohon nangka juga mesti izin dulu tuh, nggak boleh sembarangan. Kita harus belajar sekarang ini orang-orang milenial adalah ke Baduy. Baduy pun akan ribut kalau satu pohon ditebang itu kan. Jadi kita ini udah budaya nanam pohon sudah nggak ada. Dulu di depan rumah tuh pasti ada pohon. Assalamualaikum Kang Momon, saya kalau tidur di tenda takut ada orai katanya, takut ada ular. Itu betul nggak kalau kita naburin garam di sekelilingnya maka ular akan takut atau gimana? Oke. Saya sebetulnya bukan ahli ular, cuman pernah saya mengadakan, jadi kami camping, kami mengundang komunitas pencinta ular, ya. Dan itu dibuktikan memang. Jadi itu adalah paradigma atau itu yang salah, gitu, bahwa dia takut dengan garam. Enggak, itu biasa. Nggak takut betul. ternyata. Kemudian ular itu ternyata juga tidak bisa mendengar. Jadi kalau kita ngusir itu ular dia diam aja. Gitu. Oh, ini tidak bisa mendengar? Enggak, iya betul. Jadi ada yang dia itu sensornya itu ke gerakan, misalnya kita ke tanah tuh ada getaran Takutnya tanah. kita nginjek, nah itu yang Nah, paling ngeri itu. Ada yang ya ada getaran dia ngelawan. Kalau memang dia itu sensitifnya terhadap getaran, ya kita harus diem gitu. Ada yang sensitifnya itu terhadap cahaya. Jadi kalau kita bawa cahaya dia akan ngejar cahayanya, kita harus matikan. Kalau ada bilang katanya ular itu takut garam, itu saya pernah melihat itu tidak gitu. Kemudian malah dicicipin kali. ada lagi yang menariknya itu. Ini bicara tentang ular ya. Itu ketika ngelilit itu orang kita kan kepalanya ya. Ternyata waktu saya lihat itu sebetulnya buntutnya. Kuncinya di buntutnya. Buntutnya itu dibuka baru gitu. Jadi kita pegang buntutnya, bukan kepalanya. Di kalilitan. Kita buka lilitannya itu dari ekornya ya? Iya, dari ekornya. Ini untuk tadi penanya, jadi saya sih melihat sendiri tidak dengan garam tidak takut gitu. Kang Momon mau tanya nih, kalau kita tidur di tenda, itu tidurnya jam berapa Kang Momonnya? Karena suka nggak bisa tidur. Wah, tidurnya jam berapa kalau di tenda? Oke, lucu juga nih. Oke ya, ini menyangkut kenyamanan mungkin Kang ya. Ini jadi hubungan kenyamanan. Kalau tenda itu
jangan bayangkan sekarang tuh tenda kayak zaman saya dengan Kang Krisna masih muda gitu ya, cuman pakai flysheet gitu, segitiga bentuknya, bawahnya pakai apa gitu kan. Sekarang tenda sudah modern. Bahkan sekarang menurut saya yang paling praktis juga kalau yang bawa mobil nih ya, itu tenda pelbed. Jadi pelbed udah di atas udah tendanya. Ketika buka pelbed, berarti kan kita tidak berhubungan atau tidak tidur di atas tanah langsung, itu hangat gitu. Nah itu banyak sekarang tenda itu yang sudah modern sekali ya, jadi lebih nyaman lah. Kalau ditanya tidurnya kapan ya tergantung kalau saya capeknya gitu. Oke. Assalamualaikum Kang Mon, di mana lokasi di mana kita bisa liburan dengan tenda, di mana saja? Oke. Di sini bisa misalnya yang dekat itu di Gunung Bunder ya, Lewiliang itu bisa tenda. Kemudian kalau misalnya mau sambil jalannya agak jauh ke daerah Pangalengan itu juga ada. Dan kalau kemarin kebetulan saya hampir 2 bulan itu stay di situ dan ikut membantu mengelola di situ. Itu di Kuningan, Palutungan itu berkembang sekali. Jadi tidak jauh dari kotanya, hanya 7 kilo ya. Di situ ada beberapa tempat. Ada memang diperuntukkan nanti itu? Untuk itu. Jadi ada itu lapangan atau apa? Hutan pinus, Cisaruan, tapi memang ada space-nya gitu ya? Ada terbuka kan. Jadi dan biasanya itu menempatkannya nggak sembarangan. Dia itu menempatkan misalnya di view itu bisa melihat pantai, bisa melihat mana gitu kan. Itu bisa disediakan tenda atau kita bawa tenda sendiri ya. Jadi biasanya variatif harganya juga mereka di sana. Yang kebetulan saya bantu kelola. Nah ini Kang, jadi yang menariknya ini karena orang minatnya terhadap tidur di alam ini. Itu harga satu nginap di tenda itu menurut saya lebih dibandingkan harga hotel yang hotel yang ini ya, hotel artinya bintang hotel 3 budget lah ya itu. Sekarang sampai 650 masih juga mau tidur di tenda itu. Isinya itu untuk 4 orang. Terima masuk aja, tenda sudah disiapkan. Sudah disediakan. Kemudian kalau mandi kan disediakan juga di tempat ini. Dan yang menarik itu bukan ini, banyak juga yang sama cucunya gitu. Malam-malam itu api unggun gitu. Itu bakar jagung ya. Jadi disediakan oleh kita untuk bakar jagung. Nah, kalau misalnya tanya tadi, yang sekarang banyak itu adalah daerah Palutungan, Kuningan. Jadi dekat ke kota Kuningannya, hanya 7 kilo dari Kuningan, tapi suasana udah lain itu, kabut dan sebagainya gitu. Tinggarjati lewat ya? Lewat, ini kota Kuningannya, dari kota Kuningan ke arah ke Cigugur terus ke atas. Banyak di situ ada Telaga Cisurian, ada mana lagi banyak ya, ada 4 itu lokasi. Oke. Minta nomor telepon Kang Momon. Iya oke, ini nomor telepon Kang Momon adalah 08111 satunya 3 kali 01563 08111 01563. Anda bisa tanya tentang kuda, tanya mau mana, ada yang mau mana nih katanya. Bagaimana Kang Momon mengenai olahraga memanah di Indonesia, berkembang apa tidak? Oke, saya tidak terlalu mengikuti untuk itu ya. Hanya kebetulan di tempat saya tahun lalu masih ada untuk latihan. Itu pun bukan dari saya, tapi dari luar yang memang menyewa tempatnya untuk memanah. Tapi saya ikut memperhatikan, ternyata memang sekarang ini berkembang ya. Ini dari sisi saya sebagai bukan yang hobi di situ ya. Karena setiap akhir bulan itu waktu itu diadakan semacam kompetisi gitu ya. Itu banyak sekali peserta itu, dari mulai yang anak-anak sampai ke dewasa. Jadi di daerah juga sekarang saya lihat begitu. Jadi sudah banyak sekali untuk olahraga memanah ini. Kalau di pesantren kan sudah umum sekarang ya gitu. Dan olahraga memanah itu olahraga simetris ya, ya. 2 tangannya main ya. Betul. Ya. Kalau tenis kan cuma 1 tangan aja. Assalamualaikum Kang Momon, bagaimana kondisi jalan tol kita? Banyak kecelakaan di jalan tol. Di mana salahnya? Salah jalan tolnya, salah pengemudinya, atau kurang ngantuk, atau bagaimana itu kecelakaan jalan tol? Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Ical. Ical, oke. Kang Ical. Jadi pertanyaannya ini cukup menarik gitu ya. Kita bicara di tol. Kalau kita tanya kecelakaan di tol itu ke pengelolanya, itu biasanya dua, ya, ban dan kelelahan. Itu di mana-mana tuh biasanya dikatakan, oh ini akibat kelelahan dan ban ya. Nah, tapi di luar itu, menurut saya juga pengguna tol itu tidak tahu ya bagaimana batas maksimum di situ. Tahu, tapi kadang-kadang mereka tidak memperdulikan ya. Jadi mereka di atas 100 misalnya. 150 kadang. Ini di tol kita, saya terus saja ini tahunya ini setelah saya juga bicara dengan waktu itu saat pembangunan tol Cipali. Jadi saat itu dibuka dari Cikampek sampai Cirebon, itu baru sebagian dicor, sebagian tuh jalan tanah, banyak tanah. Jadi saya itu dapat izin untuk masuk, saya nikmatin pakai motor trail. Jadi saya motor trail. Nah disitulah saya bisa berinteraksi dengan salah satu dari pihak kontraktor pembuat tol. Dia sampaikan bahwa tol ini didesain untuk 100 km per jam. Mungkin yang tanya apa hubungannya itu kan ya, mobilnya kah nggak kuat kah, atau misalnya jalannya yang nggak kuat nanti aspalnya dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah menyangkut keamanan, di mana daya cengkram ban. Tuh, jadi daya cengkram ban dengan permukaan bahan yang dipakai untuk jalan aspal itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa bahwa dengan kekuatan mobil itu yang amannya itu sampai 100 km per jam. Kan setiap permukaan ketemu permukaan ada namanya koefisien gesekan atau friction ya. Nah itu sudah desain seperti itu. Cuma orang kita nggak pernah ngeh untuk masalah itu. Jadi mereka memacu ya semaunya, dan kalau saya perhatikan ini setiap orang itu mau beli mobil aja pasti nanyanya adalah top speednya berapa. Padahal dia tidak tahu bahwa mobil itu untuk apa, sehingga top speednya yang aman itu berapa. Walaupun katakanlah di speedometernya kuat sampai 140, itu belum tentu 140 karena untuk keamanannya mungkin jauh di bawah itu, karena mobilnya adalah mobil jenis katakanlah van atau minibus ya. Tapi kalau sedan beda. Tapi orang kita ini melihat pengguna lain, di samping kita ngejar pakai satu mobil, kita pun akan, oh mobil saya pun mampu seperti itu. Jadi lebih banyak adalah ke perilaku juga, perilaku orangnya. Seharusnya itu kita walaupun kita mampu di situ 150 km per jam katakanlah ya, tetap kita itu harus mempertimbangkan dari faktor keselamatannya dan mobil itu tuh apa ya. Jadi banyak keluhan misalnya mobilnya boros dan sebagainya itu karena perilaku kendaraannya. Assalamualaikum Kang Maman, saya perhatikan ada city car dibawa keluar kota jauh, bahkan ke Jogja dari Jakarta. Itu bagaimana tempat orang yang membawa city car ke jalan jauh-jauh gitu sampai ke Jogja gitu. Ya dari sisi kuat sih mungkin kuat ya. Hanya tentu ada keterbatasannya. Ini salah satunya adalah sudah jelas adalah untuk city car ya. Artinya kan beban yang dibawa juga sudah terbatas. Kemudian juga fasilitas yang lainnya. Ini memaksakan misalnya, dipaksakan apalagi ngelihat lagi pengguna jalan lain ngebut, dia juga ikut ngebut gitu kan ya. Ya sebenarnya sih kalau diperuntukannya untuk city car dalam arti bebannya disesuaikan ya, kemudian kita juga membawanya dengan sesuai kemampuannya, bisa-bisa saja. Toh mobil atau kendaraan yang lebih kecil dari situ saja bisa sampai katakan ke Jogja gitu kan. Tapi bagaimana kita membawanya? Hanya tentu di tempat-tempat tertentu di Indonesia yang masih banyak misalnya tanjakan yang terjal dan sebagainya, itu juga jadi satu bahan untuk safety kita, harusnya pertimbangan di situ gitu. Oke, Kang Momon, saya mau beli mobil, saya adalah karyawati, sebaiknya mobil jenis apa yang cocok untuk saya usianya 23 tahun, karyawati. Waduh, bingung nih saya nih. Gimana jadi mobilnya apa kan? Untuk dia karyawati mau beli mobil. Ya, tadi Kang Krisa udah sampaikan ya, saya sebetulnya dari basic education-nya saya dari elektro ya. Cuman kebetulan saya hobi saja di kendaraan ya. Yang pertama ya sebetulnya kendaraan itu untuk apa? Ya kan?
hanya untuk ke kantor kah, ataukah untuk keluarga atau keluar jauh dan lain sebagainya. Kemudian juga yang akan dibawa itu seberapa banyak gitu. Kalau untuk sendiri ya sebetulnya ya kita bisa dengan sekelas-kelas City Car, hanya dalam hal ini adalah di Jakarta ini sekarang kan sudah macet ya. Kalau untuk wanita ya tentu transmisi matic lebih nyaman ya gitu. Tapi kalau mobilnya merek apa, jenis apa, saya tidak bisa memberikan batasan ya. Hanya yang perlu kita tanya itu adalah mobil itu untuk apa? Hanya untuk ke kantor kah atau apa? Ya berarti kita bisa beli City Car. Kemudian kalaupun yang untuk keluar, muatannya untuk berapa orang? Ya kalau misalnya untuk keluarga ya kita bisa yang tentu lebih besar. Nah, satu hal lagi memang sekarang yang ancaman juga di kita itu adalah banjir. Jadi kalau misalnya tanya ini untuk sedikit aman ya jelas pakai SUV ya. Ini kelas yang lebih tinggi ground clearance-nya gitu. Oke. Wah, kalau mau ngobrol sama Kang Momon siapa aja bisa diceritain, jadi bingung nih ya. Oke, kita kelihatan sudah dibatasi oleh waktu. Silakan yang belum mencatat nomor telepon Kang Momon S. Manderoni adalah nomornya 08111 01563 08111 01563. Ke Kang Momon Anda bisa cerita mengenai kuda, mengenai sepeda tua, mengenai pohon-pohon langka, mengenai tempat meeting, mengenai pariwisata, mengenai keamanan dalam hal pengendara juga bisa. Dia sering diundang oleh perusahaan-perusahaan besar untuk bagaimana coach para supir-supirnya untuk berkendara dengan aman, dengan baik. Terima kasih Kang Momon, hatur nuhun. Salam untuk Krakatau dan Rinjani. Ini nama putra beliau diambil dari nama gunung, Rinjani dan Krakatau. Oke, saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.